Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 ABC, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan tabel lama percakapan dan biaya pulsa berikut. Jadi lama percakapan 1 detik biaya pulsanya 60 rupiah, 2 detik 120 rupiah, 5 detik 300 rupiah, 10 detik 600 rupiah, 20 detik 1200 X detik nilainya Y. Sehingga biaya pulsa dibanding lama percakapan itu akan menghasilkan konstanta yaitu 60. Jadi bilangan 60 disebut konstanta. Jadi perbandingannya ya dapat dinyatakan dengan Y per X sama dengan 60 per 1, atau Y kali 1 sama dengan X kali 60. Y berarti sama dengan 60X. Jika X dan Y merupakan perbandingan senilai seharga, maka hasil bagi pasangan nilai Y dan X selalu sama atau konstan, yang disebut dengan konstanta perbandingan, dinyatakan dengan K. Bentuk persamaan dari perbandingan senilai Y terhadap K dengan konstanta K adalah Y sama dengan KX, di mana K itu Y1 per X1, di mana X nya tidak sama dengan 0. Dalam hal ini dikatakan bahwa Y adalah berbanding lurus terhadap X. Sebagai contoh, pada saat lama percakapannya 3 detik, maka biaya rupiahnya adalah 60 kali 3, yaitu 180. Pada saat lama percakapannya 100 detik, maka 60 kali 100 ya, jadi 60 kali 100 yaitu 6.000 rupiah, dan selanjutnya. Pada masing-masing tabel berikut, tentukan apakah Y terhadap X itu merupakan perbandingan senilai atau bukan. Jika perbandingan senilai, tentukan persamaannya. Untuk yang A, ya, X-nya 3, Y-nya 12, X-nya 5, Y-nya 20, X-nya 7, Y-nya 28. K itu Y1 per X1, 12 per 3 sama dengan 4. K Y2 per X2, 20 per 5. Y3 per X3, 28 per 7 sama dengan 4. Karena K selalu konstan, maka Y terhadap X merupakan perbandingan senilai dengan persamaan Y sama dengan 4X. Untuk B, X nya 4, Y nya 10, X nya 6, Y nya 15, X nya 8, Y nya 18. Karena nilai K pada perbandingan tidak selalu sama, maka hubungan X terhadap Y bukan perbandingan senilai. Pada tabel di samping, Y dan X merupakan perbandingan senilai. Tentukan A persamaan perbandingannya, B nilai P dan Q. Untuk X1 nya 12, Y1 nya 18, maka K itu Y1 per X1, 18 per 12 sama dengan 3 per 2. Maka persamaannya adalah Y sama dengan KX, Y sama dengan 3 per 2 kali X. Untuk menentukan nilai P, maka X2 nya 20, Y2 nya P, Y2 sama dengan 3 per 2 kali X2, 3 per 2 kali 20, 3 kali 10, P nya 30.
untuk menentukan nilai Q, X3 nya Q, Y3 nya 24, maka Y3 itu sama dengan 3/2 kali X3. 3/2 kali Q, maka Q sama dengan 24 kali 2/3 sama dengan 16. Jadi nilai Q sama dengan 16. Penggunaan perbandingan senilai atau seharga. Perhatikan berat telur ayam dalam satuan gram, kandungan energi, kemudian perhatikan pada saat 50 gram kandungan kalorinya 80, 100 itu 160, 200 320, 250 400 kalori, 500 gram 800 kalori, 750 gram itu 1200 kalori. Maka berat telur dan kandungan energi itu selalu bertambah atau berkurang dengan perbandingan yang sama, sehingga hubungan antara banyak telur dan kandungan energi pada telur merupakan perbandingan senilai atau seharga. Pada perbandingan senilai atau perbandingan seharga berlaku jika berat telur bertambah karena dikali dengan A, maka kandungan energi pada telur juga bertambah dengan dikali A. Sebaliknya, jika berat telur berkurang dibagi B, maka kandungan energi pada telur juga harus berkurang dengan dibagi B. Contoh, perhatikan. Jika harga 5 buku tulis 11.000, berapakah harga 2 losin buku tulis? Harga buku 5 buah adalah 11.000. 2 losin itu adalah 2 kali 12 sehingga X rupiah. Banyak buku bertambah, maka jumlah harga juga harus bertambah. Jadi banyak buku dan harga buku merupakan perbandingan senilai. Jadi 5/24 sama dengan 11.000 X. 5X sama dengan 24 kali 11.000 per 5 ya. X nya sama dengan 52.800. Jadi harga 2 losin buku adalah 52.800. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 120 km selama 1,5 jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut menempuh jarak 100 km dengan kecepatan yang sama? Perhatikan, 120 km 1,5 jam atau 90 menit. 100 km itu adalah di jam atau M menit. Jarak yang ditempuh berkurang, maka waktu yang diperlukan juga berkurang. Jadi jarak waktu tempuh yang diperlukan adalah perbandingan senilai. Jadi 120 per 10 itu sama dengan 1,5 per D ya. 120 kali D sama dengan 100 kali 1,5. 120 D sama dengan 150 D. 150 per 120 sama dengan 1/4 jam atau 1 jam 15 menit. Atau dijadikan menit, 120 per 100 sama dengan 90 per M. 120 kali M sama dengan 100 kali M sama dengan 100 kali 90. M nya 450 dibagi 6 sama dengan 75 menit atau 1 jam 15 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km adalah 1 jam 15 menit. Menyatakan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Perhatikan, jika A per B berbalik nilai dengan XY, maka A per B itu sama dengan Y per X, di mana B
X Y tidak sama dengan 0. Yang kedua, Y per X itu sama dengan 1/X kali Y, atau 1/X dibagi 1/Y, di mana X Y tidak sama dengan 0. Berdasarkan uraian butir 1 di atas, jika A per B berbalik nilai, A berbanding B berbalik nilai dengan X per Y, maka diperoleh A per B sama dengan Y per X, atau Y per X sama dengan 1/X kali 1/Y. Untuk mendapatkan perbandingan P per Q yang berbalik nilai dengan A per B, maka dapat digunakan perbandingan A per B sama dengan 1/P dibanding 1/Q sama dengan Q per P. Contoh, periksalah apakah perbandingan berikut merupakan berbalik nilai: 9/12 dan 20/15, dan B 20/8 dan 6/21. Yang A, 9/12 sama dengan 3/4, 20/15 sama dengan 4/3. 3 dibanding 4 berbalik nilai dengan 4/3. Jadi 9/12 dan 20/15 adalah perbandingan berbalik nilai. 20/8 sama dengan 5/2, 6/21 sama dengan 2/7, 5/2 tidak berbalik nilai dengan 2/7. Jadi 20/8 dan 6/21 bukan perbandingan berbalik nilai. Pada contoh soal berikut, perbandingan P dibanding Q berbalik nilai dengan A per B. Jika A dibanding B sama dengan 3/5 dan Q 15, tentukan nilai P. A per B sama dengan 1/P dibanding 1/Q. A dibanding B sama dengan Q per P. 3/5 sama dengan 5/15. 3 kali P sama dengan 5 kali 15. 3P sama dengan 5 kali 15. P sama dengan 5 kali 15 dibagi 3, P nya 25. Jadi nilai P 25. Yang B, A dibanding B sama dengan Q per P. R plus 3 dibanding 4 sama dengan 25 dibanding 20. 20 kali dalam kurung R plus 3 itu sama dengan 4 kali 25. 20R per 60 sama dengan 100. 20R sama dengan 100 dikurangi 60. 20R sama dengan 40. R sama dengan 40 per 20. Jadi R nya sama dengan 2. Perbandingan berbalik nilai dengan konstanta. Perhatikan tabel kecepatan dan waktu tempuh sebagai berikut. Kecepatan 50 km, waktu tempuhnya 4,8 jam. Waktu kali kecepatan sama dengan 240. Kecepatan 60, waktunya adalah 4 jam. Waktu kali kecepatannya 240. Kecepatan 75 itu 3,2. Waktu yang diperlukan, waktu kali kecepatan 240. Sehingga kecepatan 80 km per jam, waktu tempuhnya adalah 3 jam. Waktu kali kecepatan 240. Kecepatan 100, waktu yang ditempuh 2,4, yaitu 200. Kecepatan waktu kali kecepatan 240. Jika kecepatannya X, waktunya Y, maka X kali Y akan ketemu 240. Hasil kecepatan dengan waktu yang dibutuhkan pada setiap baris selalu sama, yaitu 240. Dalam hal ini, bilangan 240 disebut konstanta perbandingan dan dapat dinyatakan K kali X, ya. K kali X kali Y itu sama dengan, ya, dengan konstanta K. X kali Y itu sama dengan K. Jadi perbandingan bernilai dengan konstanta K, X kali Y sama dengan K, maka Y
itu sama dengan K per X atau 240 per X. Bentuk persamaan di atas digunakan untuk menentukan nilai kecepatan kendaraan jika Y waktu tempuh, ya. Jadi Y nya adalah waktu tempuh diketahui atau sebaliknya. Jika X dan Y merupakan perbandingan berbalik nilai, maka hasil kali pasangan Y dan X selalu sama, disebut konstanta perbandingan, dinyatakan dengan K. Bentuk persamaan perbandingan berbalik nilai Y terhadap X dengan konstanta K, maka Y sama dengan K per X. K per X di mana K itu sama dengan X kali Y, di mana X nya tidak sama dengan 0. Dalam hal ini Y berbanding terbalik terhadap X. Pada masing-masing tabel berikut tentukan apakah Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai. Jika jawabannya ya, tuliskan bentuk persamaannya. Yang A 312, B X3, Y12, X4, Y9, X3, Y8. Untuk yang A, nilai konstanta diperoleh hasil perkalian tidak sama, sehingga perbandingan X terhadap Y bukan perbandingan berbalik nilai. Untuk B, X kali Y 3 kali, untuk B X kali Y sama dengan 72, maka perbandingan hasil kalinya selalu sama, sehingga dia termasuk perbandingan berbalik nilai dengan persamaan Y sama dengan 72 per X. Nomor 2, tabel di samping menunjukkan persamaan pasangan nilai X Y membentuk perbandingan berbalik nilai. Tentukan nilai M dan N. Karena perbandingan berbalik nilai, maka hasil kalinya X kali Y adalah 8 kali 18, ya. Sehingga M nya adalah 16. Jadi nilai M pada tabel di atas adalah 16. Untuk menentukan N, Y sama dengan K per X, K nya 7 adalah X1 nya 8, Y1 nya 18, X3 nya N, Y3 nya 24, maka 24 sama dengan 8 kali 18 per N, sehingga N nya sama dengan 6. Penggunaan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan tabel berikut. Merupakan banyak ternak dengan banyak hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan yang tersedia. Banyak ternak 6, waktu yang diperlukan 20 hari. Jadi pakan ternak tersebut akan habis 120 hari. Jika ternaknya 8, maka akan habis 15 hari. 10 ternak akan habis 12 hari. 12 ternak 10 hari, 15 ternak 8 hari, A ternak maka B hari. Perbandingan berbalik nilai berlaku karena jika banyak ternak bertambah, karena dikali dengan A per B, maka banyak hari juga menghabiskan pakan menjadi berkurang dengan cara dikali dengan A, kebalikan A per B, yaitu B per A. Sebaliknya, jika banyak ternak berkurang, maka banyak hari untuk menghabiskan pakan bertambah. Untuk menempuh jarak 2 kota mengendarai mobil diperlukan 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak yang sama dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam? X1 nya 72, Y1 nya 5, X2 nya 80. Waktu yang ditempuh terhadap kecepatan merupakan perbandingan berbalik nilai. Y sama dengan K per X. K adalah X1 kali Y1
sehingga 72 kali 5 dibagi 80 sama dengan 4,5. Jadi waktu yang diperlukan jika kecepatannya 80 adalah 4,5 jam. Contoh 2, seorang peternak mempunyai persediaan pakan cukup untuk 15 ekor ayam selama 12 hari. Berapa hari pakan akan habis jika banyak ayam bertambah 5 ekor? Banyak ayam 15 ditambah 5 sama dengan 20. Banyak hari yang diperlukan P, sehingga 15 per 20 sama dengan P per 12, sehingga 20P sama dengan 15 kali 12, P sama dengan 9. Jadi pakan tersebut akan habis selama 9 hari. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.